Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan kuliah tentang histologi sistem endokrin. Histologi sistem endokrin ini yang akan kita bahas itu tidak semua kelenjar endokrin, tetapi beberapa kelenjar endokrin yang cukup penting aja, seperti kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid dan paratiroid, kelenjar adrenal atau suprarenal, kelenjar pineal. Baik, yang pertama kita bahas histologi sistem endokrin secara umum dulu ya. Apa yang dimaksud dengan endokrin, kelenjar endokrin, dan lain-lain. Oke, tadi sudah saya bahas bahwa yang akan kita bahas di bagian ini adalah kelenjar endokrin seperti kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, paratiroid, suprarenal, dan kelenjar pineal. Mengapa kelenjar ini disebut sebagai endokrin? Itu salah satu cirinya karena dia tidak punya ductus atau ductless. Jadi hormon dilepaskan dan dikirim ke sistem pembuluh darah. Jadi nanti produk-produk sekresi dari kelenjar-kelenjar ini akan dilepaskan ke pembuluh darah. Kemudian dia akan mencapai ke semua sel, tetapi yang dipengaruhi hanya target sel aja. Kenapa hanya sel-sel tertentu aja yang dipengaruhi oleh produk sekresi dari kelenjar endokrin ini, atau produk sekresi kelenjar itu disebut dengan hormon ya? Karena sel-sel target ini punya reseptor hormon di sel tersebut gitu. Nah, reseptor inilah yang mengenali hormon-hormon yang dilepaskan oleh dari plasma darah yang sampai ke sel tersebut. Nanti dia akan mengenali hormon yang datang tersebut dan akan mempengaruhi si sel ini. Gitu. Ada dua jenis reseptor dari hormon, itu ada yang namanya cell surface receptor. Ini adalah sel yang berada di permukaan dari sel target atau di dinding sel dari target sel. Ada juga yang berada di dalam sitoplasma. Ini disebut intracellular receptor. Ya, tadi pengertian dari hormon. Hormon merupakan produk sekretorik dari kelenjar endokrin. Dia merupakan senyawa kimia, chemical messenger, jadi penyampai pesan kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin. Gitu. Dia dikirim melalui pembuluh darah untuk mempengaruhi sel-sel atau organ-organ yang menjadi target dari hormon tersebut. Ada beberapa tipe hormon berdasarkan struktur kimianya. Ada yang terdiri dari tersusun dari protein dan polipeptida. Biasanya hormon-hormon ini bersifat larut air, contohnya adalah insulin, glukagon, FSH, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang tersusun dari derivat asam amino. Contohnya itu tiroksin dan epinefrin. Ini juga water soluble, larut dalam air. Yang selain yang kedua itu ada steroid dan derivat dari asam lemak gitu. Nah, hormon-hormon yang berbahan steroid atau derivat asam lemak ini biasanya adalah larut dalam lemak atau lipid soluble. Contohnya adalah hormon-hormon seks seperti progesteron, estradiol, testosteron. Nah, ada yang perlu kita tahu dari sifat dari hormon ya. Jadi hormon itu punya yang namanya feedback mechanism, mekanisme umpan balik.
Gitu. Jadi ada negative feedback, ada positive feedback. Gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan negative feedback? Ketika hormon itu sudah cukup mengaktifasi target sel, ketika jumlahnya sudah cukup dan target sel yang dipengaruhi juga sudah cukup, itu dia akan memberikan umpan balik negatif ke organ endokrin yang memproduksinya. Gitu. Jadi sehingga nanti selanjutnya produksi hormon tersebut akan dikurangi oleh kelenjar endokrin tersebut. Gitu. Sebaliknya, ketika hormon level itu tidak cukup di sirkulasi, jumlahnya kurang, maka akan terjadi umpan balik positif. Jadi organ yang memproduksinya akan diberi sinyal bahwa dia harus memproduksi lebih banyak hormon untuk memenuhi kebutuhan di sirkulasi. Gitu. Nah, melalui mekanisme umpan balik inilah regulasi hormon kelenjar endokrin itu mempertahankan homeostasis di tubuh kita gitu. Jadi kadar hormon itu dipertahankan melalui mekanisme umpan balik ini. Nah, makanya itu juga kita harus memikirkan mekanisme ini pada saat kita memberikan terapi hormon kepada pasien. Jika kadar hormon pada tubuh pasien itu sudah cukup, maka kita tidak perlu memberikan tambahan hormon lagi gitu. Karena jika kita memberikan hormon pada orang-orang yang sebenarnya kadar hormonnya itu normal, itu justru malah akan memberikan umpan balik negatif, sehingga organ endokrin pembentuk hormon di tubuh pasien tersebut justru malah dia berhenti memproduksi hormon. Gitu. Itu efek yang tidak kita inginkan ketika kita memberikan terapi hormon pada orang-orang yang sebenarnya tidak membutuhkan. Maka itu sebelum kita melakukan terapi hormon, kita harus memeriksa dulu kadar hormon pasien tersebut. Apakah memang dia rendah dan membutuhkan terapi dan mempengaruhi klinisnya, sehingga betul-betul dibutuhkan terapi hormon, ataukah sebenarnya dia normal gitu. Kadar hormonnya normal, mungkin gejala klinisnya bisa jadi dipengaruhi oleh hal lain di luar dari defisiensi hormon. Basic konsepnya itu kelenjar endokrin itu bekerja dari stimulus. Stimulusnya itu berasal dari hormon yang lain atau juga bisa dari sistem saraf. Kemudian setelah dia mendapat stimulus, dia akan memproduksi hormon. Dan hormon ini akan dilepaskan ke sirkulasi dan mempengaruhi target organ. Oke, itu tadi sekilas tentang hormon. Berikutnya kita akan masuk ke kelenjar endokrin yang pertama, yaitu kelenjar hipofisis. Oke, kelenjar hipofisis ini dia terletak di fossa hypophysalis di dasar otak. Jadi dia terletak di dia terletak di dasar otak, kemudian dia itu tepatnya di os sphenoidalis, sella turcica. Ada yang disebut dengan sella turcica. Yaitu lekukan di os sphenoidalis. Nah, di situ terletak kelenjar hipofisis ini. Dan kelenjar hipofisis ini berhubungan langsung dengan hipotalamus. Ya. Kenapa dia letaknya berdekatan? Ini nanti akan mempengaruhi kerjanya, fungsinya. Ukurannya kecil sekali, kurang dari 1 cm, lebarnya 1 sampai 1,5 cm, tebalnya 0,5 dan beratnya 0,5 gram. Pada laki-laki itu sedikit lebih berat pada wanita. Kecuali pada masa
menyusui, itu nanti kelenjar endokrin pada wanita itu akan sedikit membesar. Kemudian hipofisis ini memproduksi 9 macam hormon yang nantinya sebagian besar hormon-hormon ini juga akan mempengaruhi aktivitas kelenjar endokrin lain. Kemudian dia berhubungan dengan hipotalamus melalui dua jalur, melalui serabut saraf atau neural pathway dan melalui pembuluh darah. Oke, jalur yang pertama itu melalui jalur saraf atau neural pathway. Hipofisis dihubungkan ke hipotalamus melalui traktus hipotalamo-hipofisialis. Nah, traktus hipotalamo-hipofisialis ini merupakan kumpulan akson, di mana badan selnya itu berada pada nukleus paraventrikular dan supraoptik dari hipotalamus. Nah, akson-akson dari hipotalamo-hipofisialis ini yang menghubungkan hipotalamus dan hipofisis akan berakhir di hipofisis pars nervosa atau yang kita sebut neurohipofisis. Gitu. Nanti dia akan mengalami pelebaran di bagian ujungnya. Tempat yang mengalami pelebaran ini nanti akan berfungsi untuk menyimpan hormon yang dihasilkan. Oke, itu tadi jalur neural atau jalur saraf. Yang kedua, hipotalamus dan hipofisis saling dihubungkan oleh jalur vaskuler atau yang disebut melalui sistem portal hipofisis. Nah, sistem portal hipofisis ini nanti akan membawa hormon-hormon yang diproduksi oleh nukleus-nukleus hipotalamus. Gitu. Jadi, hipotalamus itu sendiri menghasilkan beberapa hormon yang mengatur regulasi atau pembentukan hormon dari hipofisis. Nah, hormon-hormon ini itu dibawa dari hipotalamus ke hipofisis melalui sistem portal hipofisis. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa akson dari traktus hipotalamo hipofisis tadi itu dia akan berakhir di neurohipofisis dan mengalami pelebaran. Aksonnya akan mengalami pelebaran, di mana di situ nanti akan menjadi tempat untuk penyimpanan hormon di neurohipofisis. Jadi akson dari hipotalamo hipofisis ini selain dia menyampaikan sinyal ke sel lain, dia juga berfungsi untuk menyalurkan hormon dari hipotalamus ke hipofisis. Oke. Ini suplai arterinya berasal dari arteri karotis interna, yaitu hipofisialis superior dan hipofisialis inferior. Oke, seharusnya tadi sebelum kita bahas yang tadi kita bahasin dulu, hipofisis itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu neurohipofisis dan adenohipofisis. Mengapa dia dibedakan menjadi dua bagian ini? Karena memang secara histologis, secara embriologis, dia berasal dari jaringan yang berbeda. Ini asal jaringannya secara embrional. Kalau adenohipofisis itu dari kantong luar atau faring. Kalau neurohipofisis dari pertumbuhan ke bawah dasar dari diencephalon. Jadi kalau kita lihat di sini secara embrional, adenohipofisis ini lebih banyak komponen epitelial. Sedangkan kalau neurohipofisis ini dia lebih banyak komponen neural atau saraf. Oke, adenohipofisis itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pars distalis atau lobus anterior. Ini adalah lobus yang paling besar dari adenohipofisis. Kemudian ada
pars infundibularis atau pars tuberalis, dan pars intermedia. Neurohipofisis pun terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama eminensia mediana, infundibular stalk, dan processus infundibularis. Ini ilustrasinya. Ini adalah pars distalis dari adenohipofisis. Ini adalah neurohipofisis. Nanti secara morfologi mikroskopisnya, adenohipofisis dan neurohipofisis ini juga sangat berbeda. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, adenohipofisis pars distalis. Ini adalah bagian yang paling besar dari hipofisis. Seperti kelenjar endokrin yang lain, maka hipofisis juga dilapisi oleh kapsul jaringan ikat. Nah, kemudian sel parenkimnya dikelilingi oleh serat retikuler. Sama seperti organ endokrin yang lain juga, di antaranya dalam parenkim dari adenohipofisis itu nanti akan banyak sekali terdapat sinusoid. Sinusoid itu adalah pembuluh darah ya, pembuluh darah yang melebar. Ini berasal dari plexus kapiler sekunder yang dilapisi oleh endotel dengan fenestra. Jadi endotel yang melapisi sinusoid ini itu dia berlubang-lubang gitu. Kenapa dia mempunyai fenestra? Karena ini nanti akan memungkinkan terjadinya difusi hormon yang dihasilkan oleh sel parenkim dari adenohipofisis gitu. Jadi karena kelenjar endokrin itu tidak punya duktus, adenohipofisis juga tidak punya duktus. Jadi dia butuh pembuluh darah untuk menyalurkan hasil produk sekresinya. Makanya biasanya di parenkim dari kelenjar endokrin itu banyak sekali sinusoid sehingga pengeluaran dari hormonnya itu ke pembuluh darah itu akan lebih gampang gitu. Nah, sel-sel dari adenohipofisis ini kita bagi menjadi 2 macam berdasarkan kemampuan selnya untuk menyerap zat warna. Ada yang disebut kromofil dan kromofob. Kromofil itu artinya dia suka warna, kalau kromofob berarti dia tidak suka warna. Oke, ini adalah gambaran mikroskopis dari hipofisis. Ini adalah adenohipofisis, kemudian ini adalah neurohipofisis. Pars distalis itu yang di bagian sini. Oke, balik ke yang tadi, sel kromofil atau artinya dia suka warna. Artinya sel-sel ini pada waktu pembuatan preparat dan pengecatan itu dia mampu menyerap zat warna. Tergantung dari jenis selnya. Ada yang bersifat basofil, ada yang acidofil. Jadi ada sebagian sel yang tercat orange atau merah, itu adalah sel acidofil. Ada juga yang tercat biru, itu adalah sel basofil. Tapi sel basofil ini adalah sel yang terbanyak. Nah, sel-sel acidofil itu ada 2 macam, yaitu somatotrof dan mamotrof. Nah, kedua sel ini nanti akan memproduksi hormon yang berbeda. Kemudian sel basofil itu ada kortikotrof, tirotrof, dan gonadotrof. Selain sel kromofil, di adenohipofisis juga ada sel kromofob. Sel kromofob ini dia mengandung sitoplasma yang relatif lebih sedikit daripada sel-sel yang kromofil. Gitu. Jadi dan dia juga
tampak tidak bergranula. Jadi sebenarnya sel asidofil kenapa dia bisa menyerap zat warna, sebetulnya yang menyerap zat warna itu adalah granula-granula sekretoriknya. Jadi dalam sitoplasma sel tersebut itu ada granula-granula sekretorik yang isinya hormon. Nah, granula sekretorik inilah yang menyerap zat warna, baik itu orange, merah, ataupun biru. Nah, sel kromofog ini dia nggak punya granula itu, sehingga dia tidak menyerap zat warna apapun, gitu. Nah, sebagian ada yang berasumsi bahwa sel kromofog ini merupakan stem cell non-spesifik ataupun kromofil tapi sudah tidak ada granulanya lagi gitu. Selain sel kromofil dan kromofog, di adenohipofisis juga ada sel lain yaitu sel folliculostellata. Ini merupakan populasi sel non-sekretori, artinya dia tidak memproduksi hormon apapun. Fungsinya diduga itu merupakan fagosit, memberi tunjangan pada sel kromofil dan kromofog, memacu kromofil untuk mensekresi hormon, dan sebagai stem cell untuk regenerasi dari sel parenkim. Oke, ini kita lihat gambaran mikroskopis dari sel-sel adenohipofisis. Ini adalah sel asidofilik. Kita bisa lihat sitoplasmanya tercat orange atau merah. Kemudian ini adalah sel kromofog, jadi dia lebih pucat sitoplasmanya. Nah, beda lagi sel basofilik itu sitoplasmanya tercat biru. Gitu. Kemudian di antara kumpulan sel-sel parenkim ini itu banyak sekali kita bisa lihat ada sinusoid. Ini adalah sinusoid atau pembuluh darah gitu. Jadi pembuluh darah ini menyusup di hampir semua bagian dari parenkim adenohipofisis ini. Jadi setiap sel yang terdekat itu begitu dia memproduksi hormon dan harus dilepaskan, itu bisa langsung dilepaskan ke pembuluh darah atau sinusoid yang ada di dekatnya. Oke, ini masih gambar dari sel kromofil dan kromofog. Oke. Jadi yang orange ini adalah acidofil, yang biru adalah basofil. Ada dua kemungkinan sel ini, apakah dia somatotrof atau mamotrof. Sedangkan yang biru ini bisa kortikotrof, tirotrof, atau yang lain. Ini sel kromofog. Oke, kita bahas satu persatu sel-sel dari adenohipofisis. Dia yang acidofil ada dua macam, yaitu somatotrof dan mamotrof. Kita bahas yang pertama, somatotrof ini dia merupakan kelompok sel acidofil. Kemudian fungsinya adalah untuk mensekresikan hormon somatotropin atau growth hormone, hormon pertumbuhan. Itu produksinya itu distimulasi oleh somatotropin releasing hormone atau growth hormone releasing hormone yang dihasilkan oleh hipotalamus. Tadi sudah kita sempat singgung di awal bahwa hipotalamus itu juga memproduksi hormon yang mempengaruhi produksi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Jadi ini salah satunya gitu. Jadi produksi growth hormone itu dipengaruhi oleh produksi hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, yaitu growth hormone releasing hormone. Jadi kalau kalian dengar ada yang namanya releasing hormone, itu biasanya merupakan hormon hipotalamus. Dihambat oleh somatostatin. Fungsi dari growth hormone adalah meningkatkan metabolisme sel, gitu. Kemudian meningkatkan mitosis kondrosit sehingga menyebabkan pemanjangan tulang panjang. Secara histologi strukturnya dia nukleusnya sentral. Kemudian kalau kita bisa lihat pakai mikroskop elektron itu kita bisa lihat retikulum atau endoplasma kasarnya itu banyak
ya sesuai dengan ciri-ciri sel yang memproduksi hormon, biasanya RE kasarnya itu berkembang dengan baik. Kemudian mitokondrianya kecil karena dia nggak terlalu butuh banyak metabolisme. Granulanya ukurannya 300 sampai 400 nanometer. Kalau kita lihat pakai mikroskop cahaya biasa, itu kita nggak terlalu bisa ngelihat granulanya gitu, apalagi ukurannya. Berikutnya mamotrof, disebut juga laktotrof atau prolaktin sel. Dia akan memproduksi hormon prolaktin atau laktotropin. Jadi hormon ini berfungsi untuk pada waktu menyusui ya. Jadi dia berfungsi dalam produksi, menstimulasi produksi ASI. Makanya pada saat masa menyusui sel-selnya biasanya akan hipertrofi atau membesar, dan kemudian nanti setelah masa menyusui selesai sel-selnya kembali mengalami involusi gitu. Produksinya distimulasi oleh prolaktin releasing hormone dan dihambat oleh tirotropin releasing hormone yang diproduksi oleh hipotalamus juga. Tuh, jadi ini juga salah satu hormon yang produksinya dipengaruhi oleh hipotalamus, hormon dari hipotalamus. Populasinya hanya 10% pada pria dan wanita yang belum pernah hamil. Pada wanita yang telah hamil itu dia bisa sampai 30% dari sel-sel asidofil. Oke, berikutnya kita bahas sel basofil. Yang pertama kortikotrof. Kortikotrof ini banyak di pars distalis, bentuknya bulat, kadang-kadang oval, nukleusnya eksentris dengan sedikit organel. Granulanya lebih kecil, 250 sampai 400 nanometer. Dia menghasilkan hormon ACTH, adenokortikotropin hormon, LPH dan MSH. Tapi yang paling penting itu adalah ACTH ini. Nah, ACTH ini nanti fungsinya untuk menstimulasi organ endokrin yang lain, yaitu korteks adrenal di zona fasciculata untuk memproduksi hormon glukokortikoid. Gitu. Jadi ACTH mempengaruhi kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon lain yaitu glukokortikoid. Populasinya hanya 10% dari populasi kromofil. Berikutnya tirotrof. Tirotrof bentuknya bulat, panjang atau poligonal. Dia biasanya tersusun dalam bentuk rumpun-rumpun sel di daerah anteromedial dari hipofisis anterior. Nah, umumnya dia tidak berkontak langsung dengan sinusoid, jadi letaknya dia tidak langsung berhubungan dengan sinusoid. Granulanya kecil-kecil, 150 nanometer. Hormon yang dihasilkan adalah steroid stimulating hormone. Nanti hormon ini akan merangsang produksi hormon dari kelenjar tiroid, yaitu T3 dan T4. Produksinya sendiri itu akan distimulasi oleh thyroid releasing hormone dari hipotalamus juga. Oke, kalau dari mekanisme umpan balik, ketika hormon T3 dan T4 sudah cukup ada di sirkulasi, maka dia akan memberikan umpan balik negatif ke tirotrof untuk memproduksi thyroid stimulating hormone, untuk mencegah pembentukan thyroid stimulating hormone. Jadi regulasinya juga melalui mekanisme umpan balik negatif. Berikutnya gonadotrof, ini berbentuk bulat, kompleks Golginya berkembang baik, granulanya ukurannya 300 sampai 400 nanometer. Hormon yang dihasilkan adalah FSH dan LH. Stimulasinya itu dipengaruhi oleh GnRH yang diproduksi oleh hipotalamus, gonadotropin releasing hormone. Oke, ini itu tadi
adenohypophysis pars distalis. Berikutnya kita bahas adenohypophysis pars intermedia. Gak terlalu banyak hormon yang penting di sini, mungkin hanya satu hormon aja yang cukup penting, yaitu melanocyte stimulating hormone. Gitu. Jadi yang secara histologis morfologinya itu dia biasanya sel-selnya itu berbentuk kuboid mengelilingi satu kista yang mengandung koloid yang disebut dengan kista Rathke. Gitu. Fungsinya untuk menghasilkan melanocyte stimulating hormone, memberikan pengaruh terhadap aktivitas sel melanosit yang berada di epidermis kulit. Ini adalah kista Rathke, ini adalah cairan koloid. Jadi kalau melihat struktur ini di dalam hipofisis, ini merupakan pars intermedia. Oke, berikutnya adenohypophysis pars tuberalis. Ini merupakan bagian kecil dari hipofisis, tebalnya antara 25 sampai 60 mikron, mengandung banyak sekali pembuluh darah yang menembus bagian ini, menyuplai darah di lobus anterior. Jadi secara histologis ciri-cirinya pars tuberalis ini dia akan banyak ditembus oleh pembuluh darah yang merupakan bagian dari hypothalamo-hypophyseal venous portal system. Gitu. Sejauh ini belum ada yang menemukan bahwa dia menghasilkan satu hormon, jadi belum ada hormon yang dihasilkan oleh pars tuberalis ini. Oke, ini adalah pars tuberalis dari adenohypophysis. Kita lihat di sini banyak sekali pembuluh darah yang menyusupi jaringannya. Oke, itu tadi adenohypophysis. Berikutnya kita ke neurohypophysis. Neurohypophysis secara embriologis tadi dia berasal dari pertumbuhan ke bawah dari diencephalon. Artinya dia berasal dari asal yang sama dengan sel-sel saraf yang menyusun diencephalon. Makanya secara morfologi dia juga bentuknya mirip sekali dengan sel-sel saraf pusat terutama ya. Nah, ternyata itu sesuai dengan histofisiologinya, bahwa sebenarnya neurohypophysis ini merupakan kumpulan dari akson tractus hypothalamo-hypophysealis. Gitu. Kemudian selain akson dari tractus hypothalamo-hypophysealis ini, ada juga sel-sel lain yang menunjang tractus hypothalamo-hypophysealis itu. Jadi sama seperti struktur sel saraf, jaringan saraf yang lain, neurohypophysis juga punya sel penunjang, yaitu yang disebut dengan sel pituitid. Jadi sel pituitid ini sebenarnya merupakan neuroglia yang berfungsi untuk menyokong akson dari pars nervosa dari hipofisis ini. Ya, ada kurang lebih 100.000 serabut saraf tak bermielin yang disebut dengan tractus hypothalamo-hypophysealis. Yang sudah kita bahas sebelumnya, tractus ini akan berakhir di neurohypophysis ini. Nah, tadi sebelumnya sudah dibahas juga bahwa tractus ini ujung aksonnya akan mengalami pelebaran sebagai tempat penyimpanan hormon di neurohypophysis. Pelebaran akson ini, terminal akson yang melebar ini kita sebut dengan Herring bodies. Oke, hormon utama yang ada di neurohypophysis itu ada dua, yaitu vasopressin dan oksitosin. Vasopressin berfungsi untuk menurunkan volume urin dan meningkatkan konsentrasi urin. Dia bekerja pada ductus collectivus dari ginjal. Tapi produksinya bukan di neurohypophysis, dia diproduksi oleh hipotalamus di nukleus supraoptik hipotalamus. Tapi kemudian dia dikirim melalui akson-akson dari tractus hypothalamo-hypophysis dan disimpan
di ujung akson di neurohipofisis yang disebut dengan Herring bodies tadi. Kemudian selain vasopresin juga ada hormon oksitosin yang fungsinya untuk menstimulasi kontraksi otot polos uterus dan juga kontraksi myoepitel dari kelenjar mami. Ini juga sama seperti vasopresin, dihasilkan oleh nukleus paraventrikular dari hipotalamus. Jadi di neurohipofisis, hormon-hormon ini hanya disimpan, produksinya ada di hipotalamus. Oke, ini gambaran mikroskopis dari adenohipofisis. Ini yang tampak seperti serabut-serabut. Ini adalah merupakan neurohipofisis karena memang dia tersusun dari traktus hypothalamo-hypophysalis, traktus saraf. Gitu. Sedangkan kalau ini pars distalis dari adenohipofisis dia memang tersusun seperti kelenjar pada umumnya. Oke, kalau diperbesar, ini adalah Herring bodies-nya atau pelebaran aksonnya, tempat menyimpan hormon vasopresin dan juga oksitosin tadi. Nah, kalau kita lihat di sini banyak inti sel, ini sebenarnya bukan sel parenkimnya neurohipofisis, tapi dia merupakan sel penunjang atau sel neuroglial yang disebut dengan pituitid. Ini fungsinya untuk menyokong serabut-serabut saraf tadi, traktus hypothalamo-hypophysalis. Oke, demikian tadi penjelasan tentang sistem endokrin secara umum, kemudian termasuk juga salah satunya adalah kelenjar hipofisis. Selanjutnya akan kita bahas kelenjar yang lain, yaitu kelenjar paratiroid, tiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar pineal.